Selamat wayaki buat sobat cerot sealam dunia, apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Tidak seperti saya yang kebetulan hari ini kembali lagi patah hati akibat ditinggal kawin sama si Ai. Tapi gak apa-apa ya, karena di sini saya bukan mau curhat, tapi untuk menceritakan sebuah film series berjudul Money Heist. Menceritakan tentang orang-orang semprul yang gak ada kerjaan, tapi sekalinya kerja merepotkan dua negara sekaligus, yakni Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Di awal film kita bertemu dengan seorang gadis asal Korea Utara. Kita panggil aja ya Maimunah. Jadi si Maimunah ini adalah gadis yang suka sekali dengan K-pop BTS yang sering disebut juga dengan ARMY. Namun ternyata si Maimunah ini adalah ARMY sungguhan. Dalam kata lain, dia adalah seorang tentara di Korea Utara sana. Di saat memudarnya kata damai dari kedua negara, di luar dugaan, kedua negara ini malah akan bekerja sama dalam bidang ekonomi, yakni akan menggunakan mata uang yang sama. Setiap warga negara, baik Korsel ataupun Korut, kini bisa saling mengunjungi asalkan ada izin dari RT RW setempat. 한반도 통일조폐국가 통일준비위원회 모두의 자유로운 왕래와 경제 활동이 요새는 이미 북남의 수많은 기관과 기업 Si Maimunah pun lebih memilih keluar dari militer dan mencoba peruntungan pergi ke Korea Selatan dengan harapan jadi bos kerupuk di Korea Selatan sana. Namun pekerjaan yang dijanjikan oleh para calo ternyata tak sesuai dengan yang dijanjikan. Maimunah malah bekerja di sebuah warteg dan dijadikan ucing gering atau wanita penghibur di Korea sana. Jiwa solidaritas Maimunah muncul ketika dia melihat rekan kerjanya disiksa oleh anak buah si Geremo dan akan diambil ginjalnya. Maimunah bereaksi meskipun dia harus terkena tamparan si Geremo terlebih dahulu. Maimunah yang memang punya basic hansip langsung menghajar si Geremo beserta anak buahnya. 됐다는 그런 거. 어차피 도둑놈들이 돈 버는 세상. Tak hanya menghajar, Maimunah juga mencuri sisa uang yang ada di ceng-celengan si Geremo. 1 tahun kemudian, banyaknya aksi kekerasan dan pencurian yang dilakukan oleh Maimunah membuat dia menjadi daftar orang nomor 1 yang paling dicari Korea Selatan. Merasa sudah gak punya tempat lagi dan cita-citanya menjadi bos kerupuk telah sirna, membuat Maimunah nekat ingin mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba seorang pria datang dan mengajaknya untuk bergabung bersamanya. Si pria mengatakan perampok kecil hanya akan terbunuh atau berakhir di penjara. Tapi perampok yang mencuri dengan jumlah besar, maka nantinya akan bisa merubah dunia. Dunia apanya koplok? Dunia persilatan. Si pria menyebutkan bahwa nantinya dia dan timnya akan merampok uang sebesar 4 triliun won. Yang mengakibatkan Maimunah rewas dan pada akhirnya bersedia ikut gabung. Dasar uhti jahanam ya, kalau udah dengar uang banyak pasti mau sih ya. Maimunah menjadi bagian tim ini dengan 8 orang lain termasuk si profesor. Orang yang tadi mengajaknya. Pertama-tama si profesor menyuruh para pengikutnya untuk merubah identitas pengikutnya dengan nama ibu kota negara-negara di dunia. Yang pertama ada si Mehmet yang merubah nama aslinya dengan nama ibu kota Filipina, yaitu Rio de Janeiro.
Meskipun mukanya agak sedikit gak jelas bentuk, namun kemampuan meretasnya sangat bisa diandalkan. Yang kedua Denper, mantan atlet pencak silat yang pernah memenangkan kejuaraan antar RT di Korea sana. Yang ketiga ada Moskow, dia adalah ayah dari si Denper juga. Pernah jadi tukang gali kubur di tanah kusir, membuat dia jadi ahli dalam gali-menggali. Yang keempat Kenya. Di balik pantatnya yang aduhai mirip gitar ukulele, dia juga ahli dalam urusan tipu menipu. Yah, cocok jadi tukang marketing saus ini mah ya. Selanjutnya ada Oslo dan Helsinki. Pria kembar tapi beda indung beda bapak ini adalah para preman pasar Rebo yang pernah membunuh badak hanya dalam satu kali pukulan saja. Next ada Berlin. Pria dengan masa depan suram ini memiliki keahlian bisa membuat orang gugup ketika berbicara dengannya. Balap-bap kalau bahasa Vietnam ya. Yang terakhir ada Maimunah yang mengganti namanya dengan Tokyo. Alasan si profesor nekat mencuri uang 4 triliun itu adalah karena kerjasama ekonomi mata uang bersama itu hanya akan menguntungkan orang-orang kaya saja. Dan untuk rakyat miskin akan selamanya madesu atau masa depan suram ya. Dan target pencurian mereka adalah JEB. Tempat kedua negara Korea akan mencetak uang. Gedung JEB ini dipimpin oleh seorang direktur bernama Yong Min. 빨리 검토해달라고. 할게. 해야지. 알았어. Namun bukannya waktunya itu dihabiskan untuk bekerja, dia malah suka menyendiri di balik laptopnya sambil menonton film unyil. Tobat. Di kantor si pria mesum ini terbiasa melakukan gancet dengan bawahannya bernama Misun. Namun pas mau digerepe, ternyata si Misun ini mengaku dia sedang hamil. Kita ke para siswa sekolah yang akan studi tour mengunjungi gedung JEB, tempat di mana percetakan uang bersama Korea dibentuk. Di sana juga terlihat Kenya dan juga Tokyo tengah menyamar sebagai seorang siswi gadungan. Sementara itu para pria tengah bersiap untuk mencegat kontainer yang akan masuk ke gedung JEB tersebut. 전방 500m. Mereka memaksa para polisi dan supir truk untuk bertugas seragam dengan mereka. Sehingga pas waktu pemeriksaan mereka bisa dengan mudah melewatinya. Dalam gedung, Kenya dan Tokyo mulai ketahuan setelah bujur dan bodinya terlalu semok untuk ukuran seorang siswi sekolah. Tim pun akhirnya bergerak dengan mengeluarkan senjata dan menyandra orang-orang yang ada di dalam gedung termasuk para siswa. Rio mulai meretas semua sistem yang ada di gedung itu sehingga bisa dengan mudah mengendalikan semuanya. Berlin menyuruh para sandera untuk mengumpulkan kartu identitas beserta HP yang mereka bawa. Sementara itu Moskow memanfaatkan keahliannya sebagai tukang gali kubur untuk berusaha membuka berangkas uang. 야, 삼중 잠금에 전자보안까지. Dan alhasil, berangkas itu berhasil dibuka dengan tumpukan uang seperti hasil ngipri bagong.
Di tempat lain, sang profesor terus mengamati kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anak buahnya di dalam gedung. Tokyo teringat akan perkataan sang profesor bahwa niat mereka di sini bukanlah untuk membunuh ataupun menyakiti, tapi hanya untuk mencuri uang. Beberapa orang polisi mendatangi gedung itu, namun keburu diperingatkan oleh para perampok dengan menembakkan senjatanya ke atas. Di luar dugaan, para polisi malah menyerang sungguhan yang mengakibatkan Ryo tertembak. 정말 그랬다. 계획이 우린 이대로 망가지게 둘 수는 없었다. Insiden perampokan percetakan itu membuat petinggi militer kedua negara akan turun tangan, mulai dari Hansip sampai tentara nasional. Kita ke si Oso yang sedari maghrib kemarin diam di WC karena katanya ia sering melihat penampakan ular kuning di lubang kloset. Wah, menyeramkan bukan? Di lain tempat, Kepala Satuan Gabungan Yon Sang-chok bertemu dengan seorang inspektur wanita dari Badan Macomblang Korea Selatan bernama Son Wung-ji. Mereka berdua juga akan bekerja sama dengan Menteri Pertahanan dari Korea Utara, yaitu Cha Mo-hyuk. 오시느라고 수고하셨습니다만. Perbedaan pendapat terjadi antara Son Wung-ji dengan Cha Mo-hyuk. Wung-ji menginginkan adanya negosiasi untuk menghindari berjatuhannya korban. Sedangkan Cha Mo-hyuk ingin aparat segera mengambil tindakan dengan agak sedikit keras pada para perampok. Wung-ji mencoba bernegosiasi dengan profesor tentang para murid sekolah yang ada di sana. Dengan suara yang disamarkan, si profesor bersedia melepaskan semua murid asalkan Wung-ji memberikannya sebuah helikopter agar para perampok bisa keluar dengan nyaman. Si profesor juga berbohong dengan mengatakan bahwa jumlah para perampok ini tidak lebih dari 4 orang. 헬기 보내주는 건가? 생각해보지. Wung-ji dapat telepon dari kekasihnya bernama Pak Sung-han untuk makan seblak di luar. Namun yang membuat saya, mungkin kalian juga sama akan kaget, ternyata Pak Sung-han, pacarnya si Wung-ji ini, tidak lain dan tidak bukan adalah si profesor. Loh, ada apa ini ya? Sebagai pemberitahuan Sobat Srot bahwa si Wung-ji ini tidak mengetahui kalau kekasih yang dihadapannya ini adalah musuh yang sebenarnya dalam kasus JEB yang sedang dia tangani sekarang. Dan si profesor hanya memanfaatkan Wung-ji agar dia bisa mengendalikan situasi yang ada di gedung itu. Kembali ke gedung JEB di mana para pasukan kini tengah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. 완전히 협상에 응해줄 가능성은 거의 없어. 강제 진압. 지하 주차장. 측면 비상. Namun tim begal ini juga nampaknya sudah mempersiapkan semuanya. Mereka menyuruh para sandera untuk memakai pakaian yang sama dengan mereka dan membuat siaran langsung agar para aparat tidak menggunakan kekerasan. Salah satu sandera yang tampil live di televisi itu adalah seorang putri dari Duta Besar Amerika Serikat bernama Ane Kim. Cha Mo-hyuk pun terpaksa menyuruh mundur kembali pasukannya dari gedung. Dan tentu saja mundurnya pasukan polisi itu disambut dengan pok ame-ame oleh tim begal. Setelah Wung-ji pergi, Sung-han kembali ke habitat aslinya menjadi seorang profesor dan mengatur semua para pengikutnya dari kejauhan. Si profesor berdalih bahwa sebenarnya dia tidaklah merampok uang, melainkan hanya mencetak uang sebanyak mungkin dengan alat yang sebenarnya. 남의 돈을 뺏으려는 게 아니야.
진짜 조폐경. 범죄 역사에 Yeon Sang-chok dan juga Won Ji dapat kritikan dari publik setelah kemarin melakukan penyergapan yang justru akan membahayakan bagi para sandera. Terlebih salah satu sandera yang ada di dalam gedung itu adalah putri dari seorang dubes Amerika Serikat. Jika terjadi apa-apa, maka itu akan sangat memalukan bagi kedua Korea. Won Ji kembali bernegosiasi dengan profesor dan menanyakan apakah para sandera baik-baik saja. Namun si profesor malah balik nanya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar pengecerotan. Karena Won Ji tidak terlalu banyak berkomentar, akhirnya si profesor pun menutup sambungan teleponnya. Won Ji mulai menanyakan ketersediaan makanan yang ada di dalam gedung itu. Salah satu staf mengatakan bahwa kemungkinan stok makanan hanya akan tersedia kurang lebih sampai 4 hari ke depan. Sehingga Won Ji menyuruh untuk menahan waktu sampai stok makanan mereka habis. Penguluran waktu justru menguntungkan bagi para begal karena mereka lebih banyak waktu untuk mencetak uang dengan sebanyak-banyaknya. Kita menuju ke Mang Moskow yang sedang sibuk menggali lubang dengan dibantu oleh para sandera. Yong-min dengan sombongnya mengaku bahwa dia tidak pernah melakukan pekerjaan seperti ini karena dia adalah seorang direktur. Perkataan itu membuat Moskow dan Denver tersinggung, namun keburu dilerai oleh Berlin. Yong-min mulai merencanakan sesuatu dengan teman-temannya dengan mengalihkan perhatian Denver dan juga Moskow. Saya tidak tahu apa yang direncanakan oleh Yong-min, namun yang jelas untuk saat ini tangan Yong-min dalam keadaan kecepet pantau. Yong-min terus mengikuti Denver, namun sayang sekali dia harus ketahuan sama Tokyo. 바닥 청소. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian tadi, Berlin menyuruh semua sandera untuk berbaris sesuai dengan asal negara masing-masing. Sandera asal Korea Utara berbasis di sebelah kanan, sedangkan Korea Selatan berbaris di sebelah kiri. Kecuali untuk anak Kim, dia dipisahkan karena dia adalah warga Amerika Serikat. Peraturannya adalah jika salah satu orang Korea Utara melakukan kesalahan, maka yang akan dihukum adalah orang Korea Selatan. Begitupun sebaliknya. Peraturan ini dibuat agar kedua kubu bisa saling mengawasi dan mengingatkan. Tokyo mulai tidak suka dengan Berlin karena dinilai nyanyahuanan atau bertindak sesuka hati. Di luar, para penembak jitu tengah bersiap-siap mengawasi siapa tahu ada burung belekok yang lewat. Sementara itu di dalam gedung, para begal dan sandera tengah melakukan buka bersama meskipun tanpa kolak candil dan kolak waluh. Di tengah acara buka bersama, Yong-min menyuruh Misun untuk mengambil arloji pintar di lemari kerjanya. Namun bisik-bisik mereka itu keburu dicurigai oleh Denver sehingga membuat Yong-min mengalihkan perhatian Denver dengan menyebutkan bahwa Misun telah hamil dan sangat membutuhkan istirahat. Karena kasihan, Denver pun akhirnya membawa Misun ke tempat khusus di mana di sana juga ada anak Kim yang sedang gogoleran. Misun meminta tolong anak Kim agar berpura-pura pergi ganti cangcut karena sedang head. Kemudian Misun pergi ke kantor direktur untuk mengambil jam pintar milik Yong-min. Setelah dapat, Misun langsung berikan sinyal darurat pada kepolisian. Balik lagi ke anak Kim, setelah pura-pura minta dicipok, selanjutnya dia merebut senjata dari Ryo, namun percuma karena dia tidak bisa menggunakannya. Misun yang hampir ketahuan sama Denver mencoba pura-pura lapar dan sedang mencari makanan. Denver yang tidak menaruh curiga sedikit pun malah menawarkan Misun banyak makanan.
Sementara itu, kepolisian mengetahui kalau sinyal yang dikirim ke kepolisian adalah arloji pintar milik Yongmin. Denper tiba-tiba datang dan memarahi Yongmin. Yongmin menyangka kalau Misun telah ketahuan soal arloji pintarnya. Namun ternyata Denper marah karena Yongmin tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Misun. Misun memanfaatkan momen pertengkaran itu untuk memasukkan arloji ke saku Yongmin. 부모될 자격도 없다. 하지만 어쩐지 교수는 경감의 여유로 Yongmin meminta izin pada Denper untuk melakukan panggilan alam. 얼른 따봐. Namun karena Denper merasa curiga, akhirnya Denper menyuruh Yongmin untuk membuka pintu toiletnya meskipun sedang Wongji kembali dapat ajakan dari Pak Sungwan atau si profesor untuk beristirahat di kafenya. Profesor sengaja mengajak Wongji ke kafenya karena dia butuh informasi dari pihak kepolisian. 자, 다 됐습니다. Tiba-tiba Wongji dapat telepon dari kepolisian tentang arloji pintar itu. Si profesor langsung sembunyi di balik pintu untuk mengetahui percakapan kekasihnya itu dengan kepolisian. Namun ternyata Wongji mengetahui kalau kekasihnya itu sedang menguping pembicaraannya. 가봐야 될 것 같아요. Wongji pun langsung meminta penjelasan tentang kenapa kekasihnya itu menguping pembicaraannya. Namun si profesor mengalihkan pertanyaannya itu dengan sebuah ungkapan perasaan yang membuat Wongji melupakan pertanyaannya dan kemudian pergi. 그리고 남자가 있는 것도 아니고. Profesor yang dapat sedikit bocoran dari Wongji langsung menelepon Berlin dan memberitahukan bahwa salah satu sandera ada yang memakai arloji pintar. Berlin pun kembali mengumpulkan para sandera dan menyindir bahwa salah satu di antara mereka ada yang mengkhianatinya. Merasa gak enak hati, Yongmin kembali mengaktifkan arloji pintarnya untuk memberi sinyal pada polisi. Kemudian setelah itu ia titipkan arloji itu pada Misun. Misun pun langsung memasukkan arloji itu di sela-sela Gunung Halimun dan Himalayanya. Karena si Yongmin adalah direktur di gedung JEB ini, maka Berlin menyuruhnya untuk memeriksa seluruh bawahannya menggunakan alat cinit-nit. Dan kebetulan orang pertama yang Yongmin periksa adalah Misun. 뭐야, 왜 이래? 나는 동무들을 Raut muka tegang terlihat dari kedua makhluk itu sehingga membuat Berlin merasa curiga. Berlin pun langsung turun tangan memeriksa dan alat itu menemukan sesuatu. Namun pas dibuka,